bertakwa itu yaitu yakin akan adanya gaib. Tanda-tanda sesuatu yang gaib. Ini ya. Zalika kitabul hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakin akan adanya sesuatu yang gaib. Di samping kalian nampak di mata, ya, pemandangan nampak di mata, ada gunung, ada laut, ada pemandangan, ada bumi, ada hujan, dan ada semuanya. Ada yang tidak nampak, yang kalian harus yakini. Ya, yang pertama tidak nampak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sudah nampak, tapi dalam keyakinan Allah itu ada. Hadirin, menciptakan langit, siapa yang menciptakan langit? Menciptakan bumi siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yakin. Tanda-tanda yaitu apa tuh? Orang bertakwa diantaranya iman pada yang gaib, iman yang kepada yang gaib, percaya yang gaib itu ada. Ya, malaikat gaib. Ya, kalau sepuluh malaikat namun apa? Namun Jibril, Mikail, Israel, Atib, Munkar, Nakir, Naik, Amirin, Ridwan dan begitu. Itu gaib. Ya, adil merahmatullah. Ya, zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Yang kedua, orang yang bertakwa itu orang yang mengerjakan sholat. Ya, tidak orang-orang pandai-pandai yang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan sholat. Orang yang tidak mengerjakan sholat berarti bukan orang yang bertakwa. Walaupun kalian sekolah, walaupun kalian orang lokal menyantuni anak yatim, walaupun dermawannya luar biasa, tetapi kalau tidak sholat percuma, tidak dianggap oleh Allah. Jadi kalian harus sholat lima waktu, karena ya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sholat. Ya, latihan sholat ya. Ya, jadi ya berbagai macam orang, berbagai macam bentuk, berbagai macam segalanya yang ada pada manusia tidak ada artinya kalau tidak sholat. Nah, karena sholat itu sebagai tanda orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga yaitu orang yang bertakwa, tanda-tandanya orang yang mau membagikan rezekinya kepada orang lain. Jadi harus punya sifat dermawan. Ya, orang yang kurang melihat, ya, itu kita tangannya jangan alot, ya, harus punya sifat empati, simpati, dan ya, itu suka memberi. Jadi yang ketiga ini tanda-tandanya orang yang bertakwa yaitu suka memberi. Ya, loman dermawan, membagikan sebagian rezeki yang kalian punya. Ya, seperti kalian masih sekolah mungkin ya, ada uang jajan 5.000, ada teman yang nggak punya duit, aduh dia dengan arpan pulang, lah kalau gosip dikentuk dengan hatiku. Itu mas temen kan ya, anak sifat begitunya ya, tunjukkan sifat-sifat dermawan, jangan plastur.
sampai pingsan. Ya, Senin ada yang pingsan karena belum makan. Dan mereka pun 2 hari belum makan, ya Allah. 2 hari belum makan. Ya, itu agar kalian tersentuh jiwa-jiwa kalian. Ya, yang ketiga. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, mau tiga. Yang keempat yaitu ya kalian percaya iman kepada kitab yang diturunkan ya kepada Nabi Muhammad dan sebelumnya kepada Nabi Muhammad. Kita punya ya kitab namanya Al-Quran sebagai petunjuk. Juga kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur, apalagi Injil, ya itu kita imani. Hadirin rahimakumullah ya, bahwa Al-Quran itu hadirin rahimakumullah ternyata kalau dibaca pahalanya luar biasa. Satu ayat itu katanya satu huruf itu beberapa pahala. Kalau ya, karena ada ilmunya ya, alif itu ngatur ya, wakaya perahu titiknya 1, wakaya perahu titiknya 2 di atas, itu ada ilmunya. Saya pernah ini ya, mencoba siswa mereka suruh baca. Ya ini apa? Menunggai. Ini huruf menunggai. Karena itu ya, alhamdulillah. Jadi pahala orang yang mampu membaca Al-Quran diberi tiap huruf luar biasa. Jadi kalian harus belajar membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillah itu bacaannya 19 huruf. Hitung. Apa namanya kalian tiap Jumat ngacanya Yasin berapa huruf? Kurang huruf. Nah, jadi pahalanya. Nah, pahalanya kan berapa sih Pak pahala? Pahala pembalut tuh. Ya karena nanti di akhirat ya supaya kalian masuk surga. Ternyata orang-orang yang mengumpulkan pahala itu doanya istijabah ya. Doanya terkabulkan ingin ya suatu saat kalau kalian bersaing kerja gampang ya, ingin masuk abri gampang masuk abrinya, ingin masuk polisi gampang masuk polisinya, ingin jadi pegawai gampang ya. Itu bukan kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah mengumpulkan pahala. Nah, yang terakhir ya itu ya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang terakhir tanda-tandanya orang yang beriman percaya kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu ada dari Allah. Karena itu tanda-tandanya diantaranya adalah kiamat sugro. Maksudnya kiamat ada 2, sugro dan kubro. Sugro itu kiamat kecil. Anak gunung meletus. Kemarin gunung meletus ya, longsor nimba satu kampung mati kabeh, desa tenggelam sama lautan batu-batu besar dari gunung. Mati semua. Ya baru kemarin ya ada satu desa itu
gunung ya timpah wah semua. Jadi kematian itu ada dari mulut apalagi di sekitar kita ya yang mati-mati biasa kejepit ya kecedit mati. Nah ya jadi kematian itu ada, hari akhir itu ada ya, makanya kita ya jangan menganggap kita akan hidup selamanya ya. Kita itu akan mati, maka dari itu hari akhir itu ada ya. Itu kita hendaknya selalu meningkatkan ibadah. Kita sudah siswa ibadahnya diantaranya sing betul belajar ya. Sekarang belajar itu kulit dihitung ibadah ya, dihitung amal jariah apalagi